Ini Ika mau nanya nih dok, bener nggak sih ini mitos atau fakta ya? Kalau minuman manis itu bisa bikin kanker dok. Fakta atau mitos kira-kira dok? Gimana ya jawabnya? Sebenarnya sih secara langsung ini mitos ya, karena dia sebenarnya gula itu sendiri bukanlah sebuah karsinogen, ya kan? Jadi kan yang menyebabkan kanker itu kan disebut dengan karsinogen. Eh, jadi kalau sebenarnya gula mau itu gula asli langsung ataupun apa namanya fruktosa atau gula-gula buah-buahan gitu kan, gulanya tersendiri kan ada berbagai macam gitu ya. Nah sebenarnya gula sendiri itu dibutuhkan oleh tubuh gitu. Sel sendiri, sel sehat sendiri sangat membutuhkan gula untuk bisa membuat tubuh kita bisa sehat gitu. Jadi sebenarnya gula sendiri itu tidak sebenarnya mitos lah ya kalau kita ngomong secara langsung itu mitos ya. Gula bukan penyebab kanker. Oh gitu dok. Jadi gula bukan Hmm, penyebab kanker. iya. Jadi sebenarnya tadi dokter katakan kan kalau tubuh sendiri butuh gula. Sebenarnya sebanyak apa sih kebutuhan tubuh kita akan gula gitu ya dok ya? Dan kalau dia berlebih, seberbahaya apakah gula itu bagi tubuh jika dikonsumsi berlebih? Gitu dok. Iya. Nah, jadi kan gula itu sendiri kalau kadarnya ya berdasarkan dari ahli gizi ya untuk kesehatan itu maksimal itu nilainya 4 sendok gram senilai dari 50 miligram ya. Jadi 4 sendok takar dalam satu hari itu maksimal. Nah, tapi jangan di pikiran kita oh berarti boleh dong minum teh manis 2 sendok pagi, 2 sendok malam gitu misalnya ya kan. Nah, bukan ya, karena kan kita tahu sendiri ya semua misalnya kita makan kue, kue kan pasti pakai gula kan gitu. Berarti sudah ada seberapa gram dari kue itu ada gulanya gitu ya kan. Terus nanti misalnya minum apa minuman kaleng. Minuman kaleng sendiri itu udah pasti banyak kadar gulanya gitu. Nah, jadi itu akumulasinya itu per hari adalah 4 sendok takar gitu. Senilai dari 50 gram kali 2 berarti 4 berarti 2000 gram per hari. Jadi gimana tuh dok cara kita untuk menghindari? Karena tadi kan dokter bilang kan kadang-kadang kita nggak sadar nih, kita pikir minum gula itu hanya minum teh manis gitu ya. Apalagi Mhm. untuk anak-anak nih ya dok ya. Anak-anak kan katanya pagi-pagi itu bagus buat anak-anak yang dikasih minum teh manis supaya punya energi gitu ya kan. Nah, gimana cara kita khususnya orang tua itu ya menghindari gitu supaya anak-anak itu jangan ternyata dalam sehari itu dia mengkonsumsi lebih gula gitu, Dok. Nah, itu dia kalau saya pribadi ya, karena memang saya bukan yang bangsa telaten banget yang menghitung, Ya, menakar dia ya. mau ini kan. Jadi saya memang membatasi yang mengkonsumsi gula langsung gitu. Mm-mm. Nah, jadi memang kalau seperti teh manis gitu itu kan maksudnya kita mengaduk gula langsung gitu ya. Itu memang sangat-sangat dianjurkan untuk tidak kita konsumsi gitu. Kecuali misalnya pada hari misalnya untuk anak-anak nih ya terus ya apalagi saya seorang ibu gitu. Kakak juga kan? Ya, Nah, ya. ya, jadi misalnya oh hari ini pulang sekolah mau ada les tambahan gitu kan misalnya terus atau ada olahraga gitu. Berarti kan tubuh kan perlu energi ya. Energi itu kan sama dengan gula ya. Ya. Nah, jadi ya bolehlah kita tambahkan gula gitu. Bolehlah dia minum teh manis pada hari itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia keadaannya biasa-biasa saja ya belajarnya seperti sehari-hari biasa ya konsumsi seperti biasa makanan sudah cukup kalorinya gitu. Nah, saya rasa itu tips ya untuk nggak untuk anak-anak saja, orang dewasa juga gitu. Apalagi kan kalau misalnya yang orang dewasa dengan pekerjaan yang tidak banyak bergerak gitu ya, Ya. tidak keringat atau kalori tidak terlalu banyak membutuhkan kalori tambahan gitu. Beda dibandingkan dengan para pekerja eh, apa namanya outdoor gitu seperti misalnya pembantu rumah tangga yang bekerja di luar apa luar rumah gitu kan itu kan membutuhkan energi lebih ya tidak cukup dengan dari nasi lauk pauknya apalagi kita tahu lauk pauknya juga kadang belum sesuai memenuhi kebutuhan gizinya gitu kan jadi dia memang membutuhkan apa namanya konsumsi gula gitu tapi pun tidak berlebihan tidak lebih dari yang 2000 gram itu gitu. Oke, berarti sekalipun dia punya banyak aktivitas, sebenarnya
eh, untuk takaran konsumsi gula itu tetap ya, nggak boleh lebih dari yang tadi dokter sebut. Ya, Wow, itu ini kan dia punya maksimal. ya Hmm, kan? Oke, oke, oke. Karena gitu. memang dari makanan lain kita juga bisa mendapatkan gula ya dok ya, seperti Iya, nasi. iya benar. Dari Nah, buah juga ada gula juga ya dok ya? ya, buah itu gula. Nah, Hmm, tapi jenis gulanya kan berbeda, sama ya, seperti madu. Madu juga gula, tapi jenis gulanya berbeda. Kalau gula pasir, gula merah itu kan jenis gulanya itu kan gula glukosa ya. Gulanya memang sudah waktu masuk ke darah itu memang sudah apa namanya kadar gulanya tinggi gitu. Ada kadar gula iskemik apa untuk meningkatkan daya gula darah dalam darah itu memang tinggi gitu. Glycemic indeksnya tinggi gitu. Itu yang sering menyebabkan diabetes kan. iya. Nah, sedangkan kalau misalnya gula di buah itu namanya gula fruktosa, sama seperti gula di dalam madu juga. Dia indeks glikemiknya rendah, tapi sama-sama manis gitu. Nah, mungkin itu juga yang harus mulailah sekarang ya kan. Mungkin orang-orang awam juga sudah mulai banyak tahu juga, sudah boleh memilih-milih mana yang bisa tetap minum manis, tapi tidak merusak tubuh gitu. Nah, gitu kan. Nah, gula ini kan sekarang udah ini ya booming banget ya. Kalau gula ini hantu gitulah ya kan. Iya, iya, Sebenarnya iya. sebenarnya juga bukan gula aja. Nah, ada tiga tuh kan. Nah, ada gula, tepung, terus turunan dari susu gitu. Nah, itu karena dia nanti menyebabkan overweight atau Oke. kegemukan gitu. Nah, sebenarnya yang kegemukan itulah yang faktor resiko menyebabkan kanker gitu. Oh gitu.